banyak tokoh-tokoh penting pergerakan Indonesia bermunculan karena iklim politik etis ini, seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Sutomo, Bosokro Aminoto, C. Maun, Tan Malaka, hingga dua tokoh proklamator. Banyak lahirnya tokoh-tokoh hebat dan kalangan terdidik pribumi Nusantara karena politik etis. Tahukah kalian, kebijakan politik etis ini adalah kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Loh, kok baik sekali kolonial Belanda ini? Nah, ada yang belum tahu politik etis ini? Atau sudah tahu tapi penasaran dan selalu suka dengerin sejarah politik etis ini? Siapkan kopinya, ayo kita bahas yang ringan-ringan saja terkait politik etis ini. Posisikan tubuh kalian senyaman mungkin. Yuk simak dengan rileks dan santai. Maaf bagi yang salah kamar. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Politik etis itu artinya politik balas budi. Ini adalah kebijakan politik kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade atau dari 1901 sampai tahun 1942. Siapkan pulpen atau perekam. Ini cukup penting untuk dicatat. Tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Belanda, Wilhelmina, mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka, yaitu rakyat Hindia Belanda. Ini sangat berbanding terbalik dengan doktrin dan kebijakan-kebijakan Hindia Belanda sebelumnya, bahwa Nusantara adalah wilayah yang menghasilkan keuntungan. Terjadinya kegiatan tanam paksa dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memeras pribumi demi keuntungan kerajaan Belanda yang sebesar-besarnya. Oh ya, untuk penyebutan pribumi ini lebih enaknya aku ganti dengan Bumi Putra. Ya begitulah. Stereotip pribumi itu kesannya gimana gitu. Sekedar diketahui, Ratu Wilhelmina ini juga baru naik tahta. Sosok yang baru memberi nuansa yang baru juga. Meskipun nanti dalam perkembangan perjalanan politik etis ini, pastinya juga ada beberapa masalah serta kritiknya. Lalu, apa isi atau program politik etis itu? Program dalam politik etis ini dikenal dengan program Trias Pandoventer yang meliputi 1. Irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Dalam program ini juga ada pengenalan layanan perbankan untuk rakyat Hindia Belanda dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi, sejenis UMKM lah. Lalu yang kedua, imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga ini yang sangat penting untuk dibahas, yaitu edukasi, memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan untuk Bumi Putra, sehingga para Bumi Putra ini nantinya benar-benar merasakan pemerataan pendidikan. Akhirnya banyak Bumi Putra yang bisa bersekolah. Ini berbanding terbalik kan dengan realitas sebelumnya, seakan hanya anak-anak Eropa atau Belanda saja yang bisa bersekolah, dan anak-anak Bumi Putra tetap mewarisi kebodohan. Hier heeft het niet om te band doen. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Pada 1899, Van Deventer menuliskan sebuah esai di jurnal Belanda The Gids yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk Bumi Putra. Makanya, 3 program dari politik etis tadi dikenal dengan program Trias Pandoventer. Dari buah pemikiran Van Deventer lah rumusannya politik etis ini. Nama lengkapnya Konrad Theodor Van Deventer. Entah benar apa kurang tepat pengucapanku. Maklum, lidah Jawa. Dia adalah pengacara dari Belanda yang berpaham liberal dan kiri. Lalu ada seorang jurnalis, Peter Broshoff, yang menuliskan tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Dia mendapat dukungan dari kelompok sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli. Dia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Pengacara dan politikus yang mendukung kampanye Broshoff bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan menyampaikan bahwa Belanda berhutang kepada rakyat Hindia Belanda sebuah hutang kehormatan.
Maka pada tahun 1901, Ratu Belanda dengan nasihat Perdana Menterinya yang dari Partai Kristen Anti Revolusi secara resmi mendeklarasikan kebijakan etis. Dalam pelaksanaan kebijakan politik etis ini juga tidak lepas dari kritikan, di antaranya dari kelompok orang-orang Indo. Orang Indo itu adalah orang-orang Blisteran, Belanda dengan lokal Nusantara umumnya, atau campuran dari Eropa lainnya dengan Inlander Nusantara, dengan Arab, Cina, dan lain-lain. Nah, kelompok Indo ini justru tidak diperhatikan dengan adanya politik etis. Mereka merasa ditinggalkan, kalangan mereka ini ada rasa ketidakpuasan. Pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan Bumiputra. Ernest Deudecker termasuk yang menentang pelaksanaan politik ini. Dia memandang dalam politik etis kok hanya Bumiputra lah yang harus ditolong. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib orang pendatang Eropa atau orang Indo? Selain itu, dalam pelaksanaannya, politik etis ini juga ditemukan beberapa penyelewengan, seperti program pengairan yang faktanya hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat kurang atau tidak dialiri air dari irigasi. Pada program edukasi, pendidikan yang dibuka lebih diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Juga terjadi diskriminasi pendidikan. Adanya sekolah kelas khusus untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas lainnya kepada anak-anak dari kalangan umum. Juga menurut penjelasan Soehartono, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan, sedangkan perempuan hanya belajar di rumah. Program migrasi juga begitu. Migrasi hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Makanya banyak keturunan Jawa di Suriname, karena di sana banyak perkebunan-perkebunan milik Belanda. Namun, dengan adanya politik etis inilah melahirkan kaum terpelajar dari kalangan Bumiputra. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Sehingga politik etis juga memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan. Beberapa di antaranya adalah Budi Utomo, Syarikat Islam, Indis Party, dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh penting pergerakan Indonesia bermunculan karena iklim politik etis ini, seperti Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, Sutomo, Hosokro Aminoto, Semaun, Tan Malaka, hingga dua tokoh proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian untuk video kali ini. Lain kesempatan, kita kupas lagi terkait politik etis ini. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono, sampai jumpa.